Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa pada mata pelajaran PSKK di kelas 3 atau di kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisa atau menganalisis diagram alir atau flowchart pada sistem kontrol kendaraan. Mari kita simak materi berikut ini. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang menganalisis atau menganalisa diagram alir atau flowchart pada sistem kontrol kendaraan. Ya, untuk sistem engine control unit atau ECU, di sini adalah alat kontrol elektronik yang berfungsi untuk mengendalikan serangkaian aktuator pada mesin pembakaran dalam seperti ignition dan injektor. Secara singkat, ECU merupakan otak dari suatu kendaraan yang telah dikomputeris, ya. Selain sebagai fungsi kontrol, ECU juga berfungsi sebagai alat protection sistem pada suatu kendaraan. Jika terdapat suatu hal yang aneh, maka sensor akan mengirim sinyal kepada ECU untuk mematikan seluruh sistem yang ada pada kendaraan tersebut. Jadi ya, ECU ini adalah otaknya dari sistem kontrol, ya, yang nanti yang istilahnya ada pengiriman sinyal dari sensor untuk diteruskan ke ECU, dan ECU-nya untuk bekerja di sistem ignition atau injektornya, ataupun di pengapian ataupun di bahan bakarnya. ECU ini bisa juga disebut dengan istilah ECM, Engine Control Module. Jadi untuk modulnya, dalam meningkatkan kerja mesin, ECU merupakan pilihan yang efisien karena hanya dengan memainkan variasi dari waktu timing, ya, dan campuran udara bahan bakar akan menghasilkan daya yang optimal dari suatu sistem. Di sini ada istilahnya flowchartnya, blok diagram prinsip kerja ECU dari sensor diteruskan ke ECU-nya dan diteruskan ke aktuator, ya. Jadi untuk di sensor-sensor itu ada banyak sekali sensor, ya, yang mengatur atau memberikan sinyal kepada engine control unit atau ECU untuk memberitahukan kalau waktunya busi itu memercikkan atau aktuatornya di komponen aktuator itu memercikkan bunga api, ya pasti engine atau ECU-nya menginformasi langsung, ya, memberikan sinyal kepada busi, ya, ataupun di koilnya. Di sini ada engine control, ya, untuk engine control unit, ya. Di sini ada gambarnya, ada sensornya yang mengalir, diagramnya yang mengalir ke ECU-nya, ya, yang dari ECU disalurkan ke beberapa komponen, ya, di throttle body, idle air control, ya, ignition coil, ya, nanti larinya ke busi. Ada lagi injektor, ya, yang menyemprotkan atau memberikan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Untuk sensor, ya, sensor itu merupakan input dari sistem ECU, di mana akan fungsi sebagai memberikan sinyal. Ini tadi sudah saya bahas, ya, di depan, ya, sensor itu akan memberikan sinyal yang mengarah ke ECU. Nah, ECU Engine Control Unit. Nah, ECU memiliki 3 bagian utama, yaitu microcontroller, memory system, dan power supply, ya, system. Di sini kan ECU mengontrol semua dan memberikan tegangan-tegangan yang dibutuhkan di komponen-komponen pada kendaraan EV. Ada yang kadangkala ada yang dibutuhkan tegangan 5 volt, ada yang 3 volt, ada yang 12 volt. Semua aktivitas memproses data yang diambil dari sensor akan terjadi pada microcontroller secara aritmenya dan
logiknya ya. Di sini ada aktuator, ada gambar busi dan injektor ya. Hasil data yang diproses oleh ECU akan dikeluarkan berupa sinyal digital untuk menjalankan aktuator. Lamanya waktu injektor untuk menginjeksi ya. Ada beberapa waktu atau jeda ya, untuk memberikan sinyal ke injektornya. Kapan dia bisa menyemprotkan bahan bakar di silinder 1, 2, 3, dan 4. Itu ada berbeda waktu tergantung dari putaran crankshaftnya atau bisa di crankshaftnya. Nah, ini ada hubungannya crankshaft dan crankshaftnya. Begitu juga dengan waktu pengapian. Waktu pengapian ini juga diatur oleh ECU-nya. Dia memberikan sinyal, ya, diberikan sinyal dari ECU untuk memberikan waktunya pengapian di silinder berapa, ya. Pasti akan ada perbedaan di silinder 1 sampai silinder 4 ataupun bisa mesin itu menggunakan silinder 6, bisa 8 ya, tergantung dari konstruksi mesinnya. COM berfungsi sebagai media komunikasi ya, atau ECU dengan alat interference dan lain, contohnya laptop, komputer, dan headphone. Dari media COM ini kita bisa melakukan perubahan nilai dari parameter waktu pengapian dan injeksi. Ini biasanya digunakan untuk pengaturan di ECU-nya ya. Kita melihat bisa kita menggunakan scan tool yang menggunakan software di laptop. Kita akan tahu bagaimana isinya di dalamnya itu ya. Yang dibutuhkan apa, butuhnya berapa, untuk pengapian sudutnya berapa, nanti diatur oleh aplikasi itu atau scan toolnya yang diinstal di laptop. Ini ada diagram alir pada sistem pengapian. Nah, di sini ada sistem pengapian konvensional. Ya, di sini ada gambar, nanti ada perbedaan lagi. Ya, metode ini merupakan sistem pengapian pada mobil yang pertama kali dirancang. Nah, sistem ini mengandalkan mechanical distributor ya dan platina. Ini di sini di konvensional ya, ada perbedaan di sistem pengapian transistor ya. Pada prinsipnya sistem ini sama dengan sistem pengapian konvensional, yang membedakan adalah platina sudah tidak digunakan melainkan sebuah transistor. Nah, fungsinya untuk menggantikan peran platina ya. Di sini penggantinya peran platina. Nah, bisa dikenal dengan sistem pengapian elektronik ini ya. Yang ketiga, sistem pengapian DLI ya, DLI, distributor less ignition. Nah, artinya sistem pengapian tanpa melibatkan distributor. Nah, ini merupakan sistem pengapian yang telah terkontrol oleh komputer. Pada sistem ini menggunakan EVI. Nah, untuk pengontrolannya menggunakan EVI ataupun bisa menggunakan ECU. Ya, ini ya. Perbedaan utama pada sistem pengapian konvensional dan DLI ya, atau distributor less ignition adalah media pemutus arus ya. Pada sistem pengapian konvensional, memutus arus dilakukan oleh platina pada sudut tertentu, sedangkan pada sistem pengapian DLI, media pemutus arus dilakukan oleh igniter pada koil plug ya, pack atas perintah ECM dengan bantuan beberapa sensor. Di sini ada diagramnya ya, diagram dari DLI sistem blok. Ini ada aliran dari ECU ya. Terima kasih telah mengikuti pembahasan hari ini. Nah, bila ada yang kurang tepat pada penyampaian saya minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Untuk soal, silahkan dikerjakan untuk anak-anak. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku tulis
dan difoto, diupload di Google Classroom. Jangan lupa di atas dikasihkan nama, kelas, dan nomor absennya. Selamat mengerjakan. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini ya untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng ya di sini supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa, bisa sekolah berbudaya, industri berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.